Oke, jadi hari ini kita akan membuat layout peta dari titik-titik koordinat yang sudah diambil ya. Setelah itu kita share screen dulu. Oke, muncul JP share screen. Kelihatan, kelihatan toh? Oke. em, yang kalian lihat di sini adalah Excel ya, format Excel. Format Excel yang Enci terakhir suruh rubah ke kalian. Pastikan format Excelnya itu sudah tidak ada huruf di depan angka ya. Kayak ini kan koordinat X. Sebagian itu Enci lihat ada yang masih ada huruf, misalnya E, gitu kan. Terus 124, sekian. Nah ini tuh harus sudah dihapus. Ci harap koordinat eh, format koordinat Excel yang kalian sudah lakukan yang dua minggu lalu itu sudah dalam format seperti ini. Jadi X-nya 124 sekian, Y-nya 1,4 sekian. Pastikan posisinya juga sama ya, seperti ini. Nah, ini ada juga yang Ci ingat kemarin, apa namanya, komanya ya. Ada yang di sini tuh titik. Misal, misal seperti ini. Itu copy di bawah aja. Misalnya ini 124, jadinya titik toh. Sebenarnya sementara laptopnya itu bacanya itu koma. Nah, dia akan kebaca jadi kayak seperti ini, 124.800 sekian ya. Nah, ini kalau kita ganti titik. Tapi kalau kita ganti koma, nah dia akan jadi seperti ini. Nah, kalau misalnya sementara yang biasanya kan ada berapa angka di belakang koma toh. Ini kita tinggal pakai yang di bawah number ini kita increase desimalnya biar kelihatan komanya gitu. Jadi tinggal buat seperti itu aja. Jadi beberapa yang mahasiswa yang masih salah dalam penulisan titik dan komanya tolong diperhatikan ya yang bagian ini. Jangan pakai titik di komputer yang minta koma. Oke. Tapi ada komputer yang eh, dia memang mintanya titik. Jadi perhatikan, posisinya sebenarnya semua harus seperti ini. Oke, penulisannya. Oke, Enci harap kalian semua mengerti ya untuk bagian ini. Bisa bisa dipahami? Bisa ya? Ada yang memperhatikan? Halo, perhatian ya semuanya ya. Jadi Enci mau tanya, untuk Excelnya apa sudah fix semuanya? Sudah sama seperti ini formatnya untuk format Excel? Sudah, Ci. Oke, mantap. Ci, harap semuanya sudah ya. Kalau ada yang belum, silahkan hubungi Enci atau Japri juga ke Enci atau bertanya di Zoom ini juga bisa. Oke, kemudian kita ini di save ya. Kita save aja. Kemudian, sebentar Enci share lagi ArcMap. Oke, ini ArcGIS-nya sudah kelihatan? Gitu. ArcGIS-nya sudah kelihatan ya, yang Enci share ini. Kalau kalian buka ArcGIS, tampilan pertamanya seperti ini ya. Ini tampilan pertama ArcGIS. Ini kosong isiannya. Jadi sekarang kita akan menambahkan tabel Excel tadi ke dalam ArcMap kita. Ini ArcMap ya. Tapi sebelumnya kita rubah dulu di Properties.
buat menyesuaikan dengan koordinat kita yang ada di Sulawesi Utara. Kita pakai, karena ini kita cuma titik koordinat, kita pakai aja yang geographic koordinat sistem. Ini kan nanti koordinat sistem. Pertama kita buka ini dulu. Klik kanan, properties, kemudian data frame properties ini kita cari yang koordinat sistem. Jangan dulu lihat favoritnya. Kemudian kita cari yang geographic koordinat sistem. Kita buka, terus kita cari yang Word. Kita scroll ke bawah. Kemudian kita buat yang WGS 1984. Oke, setelah kita klik dia, kita oke aja. Nah, di sini dia akan dari unknown dia menjadi decimal degrees. Tapi tadi Encik sudah terbuka, jadi sudah bentuk decimal degrees sama seperti koordinat yang kita mau masukkan. Sebentar. Setelah itu kita di sini ada tools add data. Kita boleh klik add datanya. Nah, di sini Encik akan keluar apa ya namanya sama dengan jendela penambahan data. Di sini kalian harus bisa menemukan file Excel kalian simpan di mana. Semisal ya, kalian punya kan di mana ya? Biasanya kalian taruh di download atau di dokumen kan ya. Di download atau di dokumen silahkan dicari. Kalian searching di folder connection di sini, connect to folder. Nah, nanti di sini kalian tinggal cari lokasi kalian. Misalnya Cik kasih misalnya di situ atau di dokumen. Nah, nanti tinggal kalian search di sini, tinggal oke, nanti keluar di sini data kalian. Toh, kalau misalnya kalian taruh di dokumen. Kayaknya waktu itu Cik lihat kalian banyak simpan di file dokumen. Kalau Cik simpan di mata kuliah. Kalau Encik punya tempat penyimpanan di sini. Nah, kalau sudah dapat tempat penyimpanan kalian, koordinat Excel ini, kalian double klik di tadi di koordinat Excel, kalian double klik muncul sheet 1 ini dalam formatnya ya. Kemudian kita tinggal di add aja, dia akan keluar di sini. Oke, Cik coba buka lagi, kita add data di lembar 2. Display XY data, kita masukkan lagi S984. Terus langkahnya sebenarnya dari geografik, kemudian kita ke Word. Ini kalau ulang-ulang jadi harusnya so hafal nih. Kemudian kita oke aja. Terus ini ada yang satu di sini nih apa ini? Mungkinkah kamu salah? Oh, ini kayaknya agak ada tas salah koordinat ini. Dia di ujung sana. Nanti dicek lagi, tapi enggak apa-apa. Kita coba mau cek apakah data ini kita bisa ini. Apakah kita bisa buat jadi layoutnya. Itu yang Cik mau coba sebenarnya. Karena kita dari kemarin, apa dari yang waktu di ilmu tanah juga, Cik kasih hal yang sama. Mereka juga belum sampai sini, makanya Cik tidak apa tidak belum meneruskan ke mereka. Kita baru mau coba di sini. Oh, oke, ini bisa ya. Oh, jadi ya, kalau kayak gini nih jadi. Tapi ini nanti Mika, untuk Mika, coba lihat kembali lab penyakit tanaman punya koordinat. Coba dicek apa tidak salah dalam menulis angka titiknya.
titik koordinatnya karena dia agak tak jauh dari kumpulan yang sebenarnya. Jadi sebenarnya dia ada di sini toh. Nah, Iya, Ci, sebenarnya nanti ya, coba lah. oke, nanti boleh dilihat. Nah, kalau jadi kita jadi seperti ini. Jadi ini Mika punya ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 titik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, ada lagi titik yang mungkin berdekatan. Oke, kalau sudah jadi seperti ini, kita langsung ke apa namanya, pembuatan layout. Ini format layoutnya di sini ya, layout view, jangan lupa. Kita buat data frame properties, kita ke grid, new grid. Ini kita mengeluarkan koordinatnya. Nah, ini karena dia jauh, intervalnya kita rubah. Mungkin ini kita ganti ke 5 saja. X-aksis dan Y-aksisnya kita coba 5, kita apply. Oh, masih lagi terlalu jarak. Ini 3, ini 2. Coba lihat. Oke. Biar dia agak ini, kemudian yang bagian di labels, bagian orientasinya, vertical label itu kita buat bagian left dan right-nya kita buat vertikal supaya dia kayak gini bacanya. Oke, itu kita rubahnya di sini di properties. Kita boleh rubah hurufnya juga. Kita oke, apply. Oke. Jadinya sudah ada 10 titik. Harusnya ini 10 titik nih. Ini punya Mika, tapi yang penting ini sudah kebaca ini. Berarti tadi Encik punya titik yang keliru ya. Encik harap titiknya kalian semua bisa seperti ini. Yang lain itu tadinya apa? Cuman kalau di Mika ada satu titik yang mungkin ada salah penempatan angka atau salah angka nanti bisa diperbaiki. Oke, ini contohnya, contoh membuat layout. Oke, kalau sudah kita buat garis tepi untuk semuanya. Kita menutupi ini. Nah, ini kita tinggal fill colornya, kita no color. Kemudian yang bagian garis tepinya kita buat warna hitam. Nah, ini dia di ujung-ujung ya, perhatikan. Dia ini harus di ujung. Nih, agak naik ke dalam lagi. Oke. Dia harus di dalam abu-abu ya. Oke, kalau sudah, oke, ini titik koordinatnya Mika ya. Kita buat judulnya. Tadi apa ya judulnya tadi ya? Titik koordinat, sebaran titik koordinat, sebaran titik koordinat. Ini yang Mika ambil di sekitaran Unsrat, berarti di Universitas Samratulangi. Kalau ada yang ambil di luar lingkungan Universitas Samratulangi ya tinggal bilang aja sebaran titik koordinat di Kota Manado, seperti itu ya. Itu boleh, tidak masalah. Ini kita tinggal bold, kemudian kita rubah hurufnya, bisa kita kasih besar karena judul toh. Nah, biasanya Enci buat supaya dia ada judul sendiri, kita ada tempat judul sendiri, kita kasih warna sendiri dia. Jadi kita buat dulu semacam backgroundnya ya, backgroundnya. Kemudian ini kita kasih di atasnya. Tapi ini ya, kalau kayak gini artinya kita ada, kita harus buat dia ke depan, bring to front.
Nah, biar dia bring to front, klik kanan aja sih caranya. Untuk hurufnya kita di klik kanan aja. Oke, sebaran titik koordinat di Universitas Samratulangi. Kemudian kita masukkan legendanya. Insert, legenda, titik koordinat Mika, tinggal di next aja. Finish. Nah, ini. Ini legendanya untuk bagian apa ya? Yang nama gedung ini mungkin kita hapus aja yang titik koordinat ini. Kita hapus, nah di layer aja sini. Di sini kita delete. Nah, kemudian ini kita tinggal rubah supaya tidak ada apa underscore dan lain-lain. Kita rubah. Nah, dia otomatis kerubah di sini. Ya kan? Pastikan ini sudah benar. Tidak ada yang tidak ada yang mau ini dirubah. Misalnya ini ya, Laboratorium Teknologi Pangan. Ini jangan ada yang disingkat, ya kan? Teknologi pangan, misal. Dia otomatis kerubah di sini. Oke, dia otomatis. Dan kita buat backgroundnya supaya juga tidak ini. Tapi kita buat ini, klik kanan, order, bring to front. Oke, kita sorry. Tinggal sesuaikan. Ini Cik kasih warna kuning. Kalian boleh rubah-rubah juga sih warnanya. Boleh warna ini boleh dirubah warnanya. Ini bisa warna putih atau warna pink, terserah. Ini kreativitas kalian masing-masing aja. Oke, mungkin ini kemudian Cik kasih warna putih aja. Oh, enggak deh, warna apa ya? Pastikan dia kelihatan lah. Sorry. Yang ini. Pastikan juga waktu membuat eh, penama apa pengwarnaan itu pastikan diklik sesuai dengan apa yang kita mau rubah gitu. Kalau tidak diklik sesuai dengan yang kita rubah, nanti dia bisa sembarangan ke klik yang lain. Ini tambahkan legendanya. Oke, kemudian apa lagi? Informasi yang dibutuhkan north arrow ya, arah mata angin. Ini tinggal kalian pilih di sini. Ada yang bentuknya bermacam-macam, tergantung selera. Jadi dia keluar di sini. Tinggal kalian posisikan. Ini kalian kayak membuat gambaran peta aja. Gitu. Ini juga boleh ditaruh di tengah, terserah. Oke, Oke, ini koordinatnya ya, bisa di ujung sini, terserah. Selanjutnya, skala. Nah, skala itu ada skala bar dan skala teks. Skala bar, ini kita posisikan dulu. Skalanya kita buat 1:1500 saja. Oke, tinggal ditulis saja di sini, kemudian kita insert skala teksnya biar enak. Diklik absolute scale-nya. Oke, ini otomatis dia. Kita dekatkan ini aja. Mouse sudah agak agak afker ini mouse ini. Kemudian kita buat dia punya skala teks, skala bar ya. Skala barnya biasanya kita pilih yang ini, alternating scale. Oke, ini. Nah, dia otomatis. Nah, ini kan miles. Nah, kalau di kita ini kita kadang pakai miles.
kita rubah, kita properties, kita ganti division unitnya, ganti dengan misalnya kilometer. Kilometer kita taruh eh, kilometer, suppose oke, apply. Nah, ini dia, oke. Tapi kayaknya dia terlalu dekat untuk apa? Untuk kilometer dia terlalu kecil nilainya, mungkin meter aja. Nah, ini tinggal kita rubah gini aja. Bisa ya, kelihatan ya buat kalian. Oke, ini skalanya. Boleh kita buat juga ininya, kan, buat agar dia kelihatan. Kita order ring to phone. Nah, skalanya kehilang, hilang. Order lagi. Ini tolong ya, nanti kalian hasil mata kuliah ini adalah layout layout seperti ini. Ini panjang, jadi harus semuanya harus eh, kerja bareng-bareng kayaknya supaya enak. Kita tambahkannya, eh, tambahkan kalimat kata skala biar kelihatan. Oke, ini kayaknya harus warna sama kayak ini deh, biar cantik warnanya. Semoga bisa diikuti ya. Infokan ke Enci kalau kalian kesulitan. Yang penting ini empat ini aja sudah sih sudah cukup. Ini kok apa namanya arahnya, northnya di mana, kemudian skalanya, kemudian isi titiknya ini apa ada di sini. Ini juga bisa kita munculkan juga sih di layar ini kita buat label. Nah, label feature. Nah, dia langsung otomatis keluar. Ya kan? Label feature dicentang, klik kanan dicentang, dia otomatis keluar di sini. Oke. Kalau sudah seperti ini, selesai layout yang kalian buat. Sebenarnya bisa tambahkan tadi yang base map yang tadi Inci kasih keluar, cuman sepertinya akan berat, akan apa lalot dan tidak mampu laptop kita. Lebih baik gini aja, yang penting sudah jadi. Kita bisa melihat sebaran titik koordinat yang ada di sini. Kita boleh apa namanya? Boleh bukan sebaran titik koordinat sih harusnya ya judulnya sebaran lokasi atau apa ya. Sebaran nanti tentukanlah judulnya nih biar enak dibaca. Sebaran apa ya bagus ya? Pengambilan sebaran ke lokasi, sebaran praktek, praktek pengambilan koordinat, praktek titik koordinat. Mungkin kayak gini boleh sih. Boleh lah kayak gini. Praktek sik. Oke, sebaran praktek sik titik koordinat di Universitas Samratulangi. Oke,
Kemudian Ci suka juga sih masukkan titik koordinatnya itu mana gitu kan. Kita bisa tambahkan gambar seperti, tapi sih kayak gini aja sih sebenarnya udah cukup. Kalau misalnya kalian mau, ini kan di save ya. Tinggal dicari foldernya, kita ke folder dokumen, kita save koordinat supaya eh, apa namanya koordinat Mika ya, supaya ini tersimpan, tersimpan format ini, tersimpan apa yang kalian buat, apa yang kalian ini tersimpan dengan baik di sini. Jadi seperti ini. Tinggal satu sih kalau Enci maunya kalau ada bisa masukkan koordinat semua koordinat ini atau di label aja mungkin. Kita bereksperimen ya di label, klik kanan tadi di label, kemudian label fieldnya ini kita kasih, ini dihapus, kita klik ini field, kemudian iya, bisa nggak ini? Koma. Oh dia nggak mau. Dia harus tambah koma. Begini mungkin. Oh, nggak bisa juga. Oke, oke. Bukan koma tapi titik koma. Ya enak. Oke, coba ya. Kita coba apply. Ah, ini dia titik koordinatnya. Ya, boleh kayak gini. Silahkan. Bisa buat kayak gini, titik koordinatnya langsung otomatis di titik yang kalian ambil. Kemudian kalau sudah, kita tinggal export map untuk jadikan apa JPEG atau PDF. Mungkin bagusnya PDF aja, biar kalian bisa apa namanya eh, portal apa di Inspire itu kalian bisa upload di situ kan. Kita tinggal export map. Kalau udah jadi ya, udah selesai, udah ada judul, udah ada ini arrow, north arrow. Kemudian ada skala, kalian sudah masukkan, ada skala teks, kemudian ada skala bar, kemudian ada legenda dan ada ini apa informasi titik. Oke. Jadi dan ini grid. Kalau sudah ada ini semua, kalian sudah buat dalam satu layout yang full, kalian tinggal file, export map, kemudian kita coba cari dia di, aduh sudah merah ini ya. Kita cari di desktop mungkin tadi, di dokumen, di sini aja. Misalnya di dokumen ya kalian simpannya. Kita buat PDF, save as type-nya. Ini dari JPEG, kita ganti PDF. Oke, kemudian tinggal diganti judul petanya, misalnya peta koordinat SIG atas nama siapa? Mika misalnya. Kita tinggal save. Oke, kalau sudah ekspor komplit, selesai, Enci cek di ini ya, di filenya Enci kalau sudah muncul petanya Mika. Oke, sudah muncul. Tapi nggak kelihatan ya. Tunggu ya, Enci stop dulu. Kita share lagi yang peta koordinat. Oke, muncul di apa? Di layarnya kalian.
Muncul Muncul, ya? Ci. Oke. Ini sebenarnya Mika punya so jadi, Tre. Mika masih perlu mau baking atau enggak? Itu ngoni kalau ngoni pe data yang ngoni mau baking begini so enggak perlu, tapi so ada ini Mika punya, Cik, so bantu buatkan. Tapi kalau Mika masih mau belajar, boleh juga Mika buat buat baru. Oke, bagaimana yang lain? Apakah bisa diikuti? Ini Encik record ini, jadi tolong bisa nanti Encik kirimkan linknya ya, biar kalian bisa belajar dari eh, yang Encik praktekkan tadi. Tadi ada yang tidak jelas atau butuh penjelasan ulang? Ada yang mau bertanya? Gimana? Cukup jelas? Cukup jelas? Jelasin, Ci.